Jadi di sini kenalin aku Oktavia Cayani Kurniasari dari kelas 2025C. Nah, di sini tuh aku mau beri kalian sebuah pertunjukan podcast nih. Ada teman aku. Gak sabar kan? Next, stay tune. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Raw. Di sini aku akan mengundang satu bintang tamu yang sangat spesial. Dia dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Surabaya. Langsung saja kita sambut bintang tamu kita. Halo, Rahel. Silakan duduk. Silakan diperkenalkan dulu. Halo semuanya yang di sana. Gue di sini mau memperkenalkan namaku. Namaku Rahel Nazara Madani, bisa dipanggil Rahel. Terserah, kamu manggil apa nyamannya. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling ya. Diperkenalkan dan terima kasih ya Mbak Bila. Menurut Mbak Rahel nih, gimana sih hari-harinya selama menjalankan perkuliahan dalam beberapa bulan ini? Aduh, kalau ngomongin kuliah berat ya. Beratnya tuh kayak dengan tugas yang banyak, terus kita juga harus adaptasi dengan lingkungan yang baru, dengan teman yang baru, itu yang berat sih. Itu berat. Nah, tadi kan jurusannya itu bimbingan dan konseling ya. Nah, di bimbingan dan konseling ini ada satu teori namanya itu teori humanistik. Ya, benar. Nah, teori humanistik ini tuh katanya lebih berfokus pada pengembangan dan potensi peserta didik. Nah, kalau Mbak Rahel sendiri ini punya potensi gak? Aduh, kalau ngomongin soal potensi diri ya, aku biasanya lebih ke seni, kayak gambar gitu. Aku kemarin juga gambar Zain Malik, tau nggak? Oh, yang sama Jisoo? Oh, benar. Terus juga kayak kadang kayak lihat subjek, objek yang bagus tuh aku langsung gambar di media gitu. Gitu aku. Jadi Mbak Rahel bisa gambar saya dong? Aduh, daripada gambar Mbak Bila ya, mending kita gambar tokoh yaitu Abraham Maslow. Juga teori humanistik ini gitu. Dia tuh menemukan itu gara-gara dia merasa kalau setiap individu itu punya potensi dirinya yang unik gitu. Punya masing-masing yang harus dikembangkan lagi gitu. Jadi di teori humanistik ini tuh berpandang bahwa setiap individu itu pasti punya potensi pada dirinya sendiri. Iya. Tapi kok kayak aku gak punya potensi ya Mbak Rahel ya? Duh, itu diraba lagi ya, mungkin dari kesukaan kamu apa, hobinya deh, hobi gitu. Hobi aku itu nulis sih. Ya, nulis. Bisa nulis puisi gitu, cerita. Enggak. Kalau puisi enggak. Apa? Cerita dongeng gitu ya. Oh, jadi kalau nulis cerita itu potensi. Iya, bisa juga kayak buat buku itu bisa Mbak, buat potensi kamu. Bisa dikembangkan lagi menurut teori ini. Pantas ya, teori ini tuh berperan sangat relevan dalam dunia pendidikan. Ya karena dalam teori humanistik ini tuh kayak menekankan bahwa sesuatu harus berpikir lebih kritis gitu, lebih mandiri, lebih kreatif, kayak tadi menggambar juga kayak mengarang cerita juga kreatif, jadi imajinasi gitu, teman-teman. Jadi nih, teori ini nih emang mengharapkan pribadi yang cerdas secara interaktif pada emosional peserta didik kan ya? Ya, tapi juga tidak hanya melingkup soal akademik aja, juga tentang karakteristik dia kayak potensinya tadi loh. Sehingga kamu punya keunggulan dalam suatu bidang itu bisa dikembangkan lagi menurut teori ini gitu. Oh, kayak pernah denger drakor gak sih Rahel? Tahu gak? Aduh, aku jadi keinget satu drakor Mbak. Tahu nggak yang Taxi Driver? Oh iya. Itu yang pemain utamanya Lee Ji Hoon. Nah, ya itu kenapa? Nah, dia tuh punya potensi yang menurut aku unik banget. Bener-bener unik. Yang dimana itu menolong orang dengan caranya sendiri gitu loh. Kayak menolong orang tanpa memandang bulunya, latar belakang dari korban itu kayak gimana tuh dia tuh nggak peduli, dia menolong gitu. Terus kalau dari film itu ada kasus kayak korupsi, pelecehan seksual, nah kayak gitu kayak parah gitu. Oh, jadi Barahel sama kayak kameramen saya suka drakor ya kan Pi ya? Iya. Oh, jadi di drakor ini tuh kayak dijelasin dia ini punya potensi yang banyak gitu ya Barahel ya? Kayak multitasking, potensinya tuh banyak banget kayak dari. Apa aja emang potensinya si pemeran utamanya? Kalau di pemeran utamanya dia potensinya lebih kayak driver bisa, model bisa, terus Pemidangan. hacker bisa, hacker juga bisa, jadi aktor bisa, skala segala apapun tuh bisa dia, segala aspek tuh bisa.
Tapi kalau seingatku tuh ya, dia ini kayak nyelamatin orang, tapi kayak dengan caranya sendiri ya, dengan kurikulum ya. Itu juga salah ya, melanggar HAM juga. Jadi kayak Iya ini gitu ya. sebenarnya dia tuh harus kayak bekerja sama poli gak sih? Dia masalahnya tuh disahkan oleh undang-undang juga tentang disah gitu, enggak yang nama hakimi gitu teman-teman ya. Ya, jadi tuh kalian tuh harus lihat drakor ini biar kalian tuh bisa mendalami teori humanistik. Nah, ternyata udah gak terasa nih, udah jam 12 siang. Nggak kerasa ya. Iya. Ada mata kuliah kan? Ntar lagi ya. Iya benar. Nah, jadi teman-teman ya, sampai di sini dulu podcast kita hari ini. Ya intinya saling memanusiakan manusia dari tim. Iya. Kita belajar seperti itu teman. Jadi sampai di sini dulu podcast. Sampai jumpa lagi. Ya udah lagi kalau mau bahas teori